Jabatan Angkatan 4 2021 LPTK Universitas Sriwijaya mengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pada hari ini saya akan melakukan video pembelajaran rutin dengan materi proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Barat di kelas 10 PJKK 1 instansi SMA Negeri 1 Pangsel, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelasnya, Nak, silahkan disiapkan dan pimpin doa. Ingat, siap. Bersalam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Oke, untuk materi kita hari ini yaitu tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Jadi ada 4, ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Oke, sebelumnya Ibu mau cek dulu, Nak. Sekretarisnya siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah. Semoga seterusnya bisa seperti ini, Nak, ya. Oke, sebelum kita mempelajari materi kita secara mendalam, ada yang masih ingat, Nak, materi kita minggu lalu? Masih? Nah, tentang apa, Nak? Kerajaan Samudra Pasai di Sumatera, ada kerajaan air, Demak di Jawa, dan ada Gorontalo di Sulawesi Selatan. Oke, ada Gorontalo di Sulawesi Selatan. Tahu ya? Baiklah. Kemudian, Nak, keterkaitan antara materi kita yang sekarang tentang penjajahan Eropa dengan kerajaan Islam, yaitu ketika kerajaan Islam ini mengalami kejayaan dengan mengandalkan perdagangan, dengan komoditas ekspor yaitu rempah-rempah, ya disitulah bangsa Barat sudah mencari tahu dari mana asal itu rempah-rempah. Itulah yang kemudian menjadi kenapa bangsa Eropa kemudian mendatangi bangsa Indonesia. Anak-anakku sekalian, kenapa kita mempelajari tentang materi penjajahan bangsa Eropa? Jadi sebenarnya, Nak, yaitu tidak lain sebagai pembelajaran kepada kita agar kita selalu mengambil pelajaran dari sejarah. Mengapa kemudian Indonesia dijajah begitu lama? Ada apa dengan Indonesia? Jawaban itu nanti yang akan menjadikan kita inspirasi bagaimana memperbaiki negara kita, ya. Sampai kejadian tersebut terulang kembali. Oke, ada pun kompetensi dasarnya ini, yaitu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Kemudian UKD keterampilannya, Nak, yaitu mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Dan ini dia yang kita ingin capai dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu
nanti diskusi kelompoknya, lalu diskusi kelompok. Anak itu mampu membuat review tentang bagaimana proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Kemudian yang keempat, setelah diskusi, anak-anak itu mampu menyajikan hasil penalaran dalam bentuk cerita sejarah. Oke, itu dia untuk tujuan kita. Oke, ada yang sama. Gambar di atas itu apa? Ini gambar apa? Benteng. Ini adalah benteng pos. Bangunan ini ada yang mana? Pernah ke sana? Pernah atau belum? Ada yang pernah, ada yang belum. Oke, jadi nanti ada kesempatan ya sebentar kan bisa jalan-jalan di sini ya. Kita bersejarah tentang tempat-tempat yang bersejarah yang ada di daerah kita. Oke, kenapa ada benteng Rotterdam dan kemudian kaitannya dengan materi kita? Oke, jadi benteng Rotterdam ini ya, jadi sebelum Belanda masuk ini adalah peninggalan Raja Goa ya, makam bentengnya Raja Goa namanya benteng itu. Akan tetapi setelah Belanda masuk, kemudian berkuasa mengangkat benteng ini kemudian berubah nama menjadi benteng Rotterdam. Pada masa itu dijadikan sebagai bidang yang dipakai oleh Belanda. Jadi anak-anak sekalian, ini adalah sejarah lokal di daerah kita yang kita lestarikan sebagai bukti bahwa bangsa Eropa termasuk ke Indonesia. Oke, selanjutnya, ini kita masuk di materi ya. Oke, ada yang tahu di atas itu gambar apa sih? Oke, apa lagi? Kayu manis. Apa lagi? Kemiri. Oke, jadi yang apa namanya? Betul, nah ya itu adalah rempah-rempah ini menjadi komoditas ekspor pada masa itu ya. Inilah yang diburu oleh banyak Eropa ini sampai datang ke Indonesia melalui penjelajahan samudra. Nah, kemudian ada apa dengan rempah-rempah? Kenapa dicari oleh bangsa Arab? Kenapa rempah-rempah kemudian dicari oleh bangsa Arab? Karena daerahnya cuacanya dingin. Oke, karena cuacanya dingin. Seperti sekarang ya. Oke, anakku sekalian deh. Berbicara mengenai rempah-rempah, ini pasti pernah lihat ya di dapurnya kalian semua. Nah, yang perempuan pasti pernah lihat, tahu modelnya. Jadi kenapa rempah-rempah kemudian diburu oleh bangsa Eropa, bangsa Barat? Sedangkan kita di sini, ya, apakah kita butuh atau tidak? Ya, hanya mungkin sebagai pelengkap atau penyedap rasa. Kalau di bangsa Eropa, nah salah satu tadi menurut Dila, kenapa ini kemudian diburu karena bangsa Eropa itu ada cuaca dingin ya, ada musim dingin. Musim kayak seperti ini ya. Kalau di sana musim dingin itu suhunya sampai minus
derajat. Jadi kalau makanannya tidak diawetkan, memakai rempah-rempah, ya makanannya bisa rusak. Nah, kemudian juga makanan dijadikan sebagai penghangat tubuh. Misalnya mereka membutuhkan sekali yang namanya rempah. Oke, jadi selain itu kita lihat dulu. Oke, ada pun latar belakang kenapa kemudian bangsa Eropa itu datang ke Indonesia dengan penjelajahan samudranya. Oke, yang pertama itu akhirnya Konstantinopel ke tangan Turki Mani Bagas 50. Ya. Jadi pada saat itu Konstantinopel ini dijadikan sebagai pelabuhan ya transaksi antara bangsa Eropa ya. Ketika Konstantinopel ini dijadikan diambil alih oleh Turki, otomatis tidak bisa berdagang ke sana. Nah, apa yang terjadi? Pasokan bahan Turki sudah tidak bisa berjalan lagi. Akhirnya mereka melakukan penjelajahan samudra untuk mencari dari mana asalnya itu rempah-rempah. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi salah satu penemuannya pada saat itu adalah kompas. Tahu kompas ya? Tahu yang mana itu? Penunjuk arah. Jadi kompas itu sudah ditemukan. Jadi orang Barat itu bisa menjelajahi samudra dengan kapal laut menggunakan kompas. Jadi dengan penunjuk arah mereka sudah bisa tahu arah ke sini sampai kita menemukan daerah penghasil rempah. Kemudian yang ketiga, revolusi industri. Revolusi industri ini salah satu yang menjadi latar belakang penjelajahan samudra ya. Mereka ini menemukan namanya dunia baru. Kemudian yang keempat itu motivasi 3G. Ada yang tahu 3G? Ada yang tahu? Yaitu gospel. Goal itu adalah mencari keuntungan. Kalau glory mencari kekuasaan. Kalau gospel menyebarkan agama. Yaitu agama apa? Agama Nasrani atau agama Kristen. Oke. Ada penjelajahan samudra ya. Bisa dilihat Spanyol. Ya, bisa dilihat di bukunya. Silakan dibagi bukunya itu. Kemudian dan apa saja yang kemudian melakukan penjelajahan samudra, yaitu bangsa Spanyol, kemudian Portugis, Belanda, dan Inggris. Oke, sebelumnya kita akan diskusi kelompok tentang permasalahan yang terjadi. Jadi ada 3 ya permasalahan yang muncul terkait bagaimana proses dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Yang pertama itu mengapa bangsa Barat ini kemudian sampai datang ke Indonesia. Ada yang tahu? Oke, nanti itu kita diskusikan dalam kelompok. Kemudian bagaimana sih Bu proses kedatangannya, lewat jalur apa? Apakah naik pesawat atau bagaimana? Oke, nanti itu kita diskusikan dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, bagaimana Bu reaksinya orang Indonesia pada saat itu? Apakah mereka menolak kedatangan bangsa Barat ini atau menerima? Kan bikin kita penasaran ya. Oke, jadi permasalahan ini nanti
Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 3. Oke, jadi silahkan mungkin nak duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah, anak-anakku sekalian, karena sudah terbentuk kelompok-kelompok, jadi ada 3 kelompok. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi ibu akan bagikan LKPD-nya. Jadi ini di sana ya. Kemudian tulis nanti di LKPD-nya. Ada
teknologi, contohnya ditemukannya penunjuk arah yaitu kompas. Yang ketiga, untuk mencari sinergi yaitu gold mencari keuntungan, glory untuk mencari kekuasaan, dan gospel untuk menyebarkan agama mereka. Sekian dan terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita nanti cek pertanyaannya nak ya. Oke, jadi sudah tadi didengarkan pemaparan dari kelompok 1. Oke, kita kasih close untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke kelompok 2 ya. Nah, kelompok 2 siapa yang akan membacakan hasil dan konsultasinya ya. Bagaimana reaksi bangsa Indonesia pada saat kedatangan bangsa Eropa? Pada awalnya disambut hangat, namun bangsa Barat mulai berniat menjalankan sistem monopoli dengan monopoli dagang. Rempah-rempah membuat bangsa Indonesia mulai memberontak dan berusaha mengusir keberadaan mereka di Nusantara. Dan dari sana Oke, kasih kelompok 3. Jadi anak-anakku sekalian, setelah kita tadi mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok, jadi bisa kita simpulkan untuk materi kita hari ini yaitu tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, yaitu jatuhnya Konstantinopel di tangan Utsmani, kemudian adanya penemuan di bidang teknologi, serta revolusi industri, maupun yaitu semangat untuk trinity ya, gold, glory, dan gospel. Kemudian bagaimana kemudian proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yang mulai tadi dari bangsa Spanyol, kemudian Portugis, Belanda dan Inggris. Tidak lain mereka mencari daerah baru untuk memburu rempah-rempah melalui penjelajahan samudera, yaitu melalui jalur laut. Oke,